Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Ayunita Ajeng Tiasa Putri Masyuri selaku dosen pengampu praktika akuntansi yang telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan tutorial mengenai transaksi perusahaan dagang dengan aplikasi Accurate Online yang bertujuan untuk memenuhi ujian capai pembelajaran 3 mata kuliah praktika akuntansi. Sebelumnya saya perkenalkan dahulu anggota kelompok kami yang terdiri dari Tiara Mailani Putri, Winda Ramadanti, Putri Yasmin E. Berton Bonda, dan Asih Anita. Baik, pada video tutorial kali ini kami akan memberikan tutorial mengenai langkah-langkah untuk menginput transaksi pada Accurate Online. Kasus yang akan kami lakukan pada saat ini terkait dengan PT Pelita Smartphone yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang penjualan smartphone dan laptop. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menuju website Accurate Online. Websitenya yaitu account.accurate.id. Apabila belum memiliki akun, sebaiknya daftarkan akun terlebih dahulu dengan klik daftar akun baru. Namun, karena saya sudah memiliki akun, jadi hanya perlu mengisi email dan password. Kemudian kita klik login. Baik, karena kita sebelumnya belum pernah memiliki database mengenai PT Pelita Smartphone, jadi kita klik untuk buat database baru. Nama alias di sini kita bisa isi PT Pelita Smartphone. Kemudian kita bebas memilih warna background dan logo database. Kemudian klik simpan. Di sini sudah muncul database-nya PT Pelita Smartphone. Jadi kita klik. Baik, pada langkah ini kita harus mengisi informasi mengenai data perusahaan. Kita bisa lihat di sini informasi mengenai data perusahaan. Nama perusahaan, level distribusi, bidang usaha, telepon, fax, email, tanggal mulai, periode akuntansi, alamat perusahaan, kota, dan kode pos. Sudah lengkap, jadi kita tinggal isi berdasarkan informasi yang telah disajikan. Baik, kita bisa isi nama perusahaannya yaitu PT Pelita Smartphone. Kemudian level distribusinya yaitu retailer, bidang usahanya internet dan telkom, nomor teleponnya kita bisa isi sesuai informasi yang telah disajikan tadi. Kemudian nomor fax, kita isi emailnya, kemudian tanggal mulai data yaitu tanggal 31 Desember 2020. Kemudian periode akuntansinya sudah sesuai yaitu Januari sampai Desember. Kemudian alamatnya Jalan Ahmad Yani. Selanjutnya kita isi kota Bogor. Ya, sudah otomatis terisi provinsi dan negara. Selanjutnya kita isi kode pos, yaitu 71718. Kemudian
kemudian kita klik lanjut. Baik, seperti yang kita lihat bahwa terdapat 6 kebijakan akuntansi yang diterapkan pada PT Pelita Smartphone, yaitu kebijakan umum, penjualan, pembelian, persediaan, lain-lain, dan akun perkiraan. Jadi kita bisa isi fitur dasar sesuai dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Kebijakan umum yang pertama, beberapa pelanggan dan pemasok masih menggunakan SGD dalam bertransaksi dengan perusahaan. Kita sesuaikan dengan kebijakan yang ada di Accurate, yaitu nomor 2 ya, apakah perusahaan Anda bertransaksi dalam mata uang asing? Kita bisa checklist, kemudian isi mata uangnya yaitu SGD. Selanjutnya, perusahaan dalam bertransaksi memungut dan membayar pajak PPN 10%. Kita lihat, apakah perusahaan Anda memungut dan membayar pajak nilai PPN? Kita checklist ya. Kebijakan selanjutnya, perusahaan mencatat aset-aset perusahaan. Kita bisa lihat di sini, apakah perusahaan Anda mencatat aset-aset perusahaan? Kita klik ya. Karena di sini hanya ada 3 kebijakan, pada kebijakan umum maka kita bisa sesuaikan dengan yang ada di Accurate, kemudian klik lanjut. Selanjutnya kebijakan mengenai penjualan. Sini terdapat 5 kebijakan, yaitu yang pertama, perusahaan memberikan penawaran penjualan kepada pelanggan. Pertanyaan pertama, apakah perusahaan membuat surat penawaran harga pada pelanggan? Kita checklist ya. Kebijakan selanjutnya, retur penjualan dibuat dan dikirimkan kepada pelanggan. Apakah barang yang sudah dijual boleh dikembalikan oleh pelanggan dan mengurangi piutang ya? Kita checklist ya. Selanjutnya, perusahaan menghitung dan membayar komisi salesman. Kita sesuaikan, apakah perusahaan Anda menghitung dan membayar komisi salesman? Kita checklist ya. Kemudian, perusahaan mengirimkan barang melalui jasa pengiriman. Pertanyaan yang ada di Accurate, yaitu apakah perusahaan Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Kita klik ya. Selanjutnya, perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan. Pertanyaan di sini, apakah perusahaan memberikan syarat dan tenggang waktu pelunasan kepada pelanggan? Kita checklist ya. Kemudian lanjut. Kita ketahui bahwa kebijakan pembelian di sini ada 3, yaitu sebelum membuat PO, pihak gudang harus membuatkan surat permintaan barang. Dalam pembelian, perusahaan membuat purchase order kepada pemasok yang terpilih. Kemudian dalam proses pembelian, proses pengirimannya diproses oleh pemasok lain. Jadi kita disesuaikan dengan pertanyaan yang ada di Accurate. Karena ada 3 kebijakan, jadi kita checklist semua. Kemudian klik lanjut. Selanjutnya, mengenai persediaan. Kebijakan yang disajikan mengenai persediaan yaitu gudang yang dimiliki perusahaan ada 2, yaitu depan dan belakang. Pertanyaan yang ada di sini yaitu, apakah perusahaan Anda memiliki lebih dari 1 gudang? Kita checklist ya, karena memiliki 2 gudang, yaitu gudang depan dan gudang belakang. Selanjutnya, perusahaan memiliki kebijakan memproduksi barang. Kita bisa lihat bahwa di sini ada pertanyaan
bahwa apakah perusahaan Anda memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang, kita checklist ya. Kebijakan selanjutnya yaitu metode perhitungan biaya persediaan perusahaan menggunakan FIFO. Jadi di sini kita ubah menjadi FIFO, kemudian klik lanjut. Kita klik selesai. Baik, seperti yang kita lihat di sini bahwa kita dapat melengkapi data perusahaan yaitu cash and bank, akun perkiraan, pemasok, pelanggan, serta barang dan jasa. Selanjutnya kita bisa abaikan langkah pertama. Lanjut ke langkah kedua, yaitu persiapkan daftar akun perkiraan perusahaan Anda beserta saldonya dalam bentuk Excel. Lakukan impor melalui menu ini. Anda dapat melakukannya juga melalui menu utama buku besar akun perkiraan. Namun karena kita telah memiliki data dalam bentuk Excel, jadi kita bisa klik impor akun, lalu kita pilih daftar akun. Kemudian unggah. Pada langkah ini yaitu pemetaan kolom data sudah otomatis dari Accurate, jadi kita bisa abaikan dan klik lanjutkan. Baik, ini akun yang kita punya. Kemudian kita bisa checklist, lakukan update data jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian klik lanjutkan. Kita tunggu mengimpor data. Kemudian tutup. Untuk yang ketiga yaitu kita bisa mengimpor pemasok karena kita sudah memiliki data dalam bentuk Excel juga, jadi kita bisa klik impor pemasok, kemudian pilih file, pilih daftar pemasok, kemudian unggah. Seperti sebelumnya bahwa pemetaan kolom data ini sudah otomatis oleh Accurate, jadi kita bisa abaikan dan klik lanjutkan. Inilah daftar pemasok yang kita punya. Kemudian kita bisa checklist, lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian klik lanjutkan, kita tunggu mengimpor data, kemudian tutup. Selanjutnya kita impor data pelanggan, sama seperti sebelumnya bahwa kita sudah memiliki data dalam bentuk Excel, jadi kita bisa klik impor pelanggan, kemudian pilih file, pilih daftar pelanggan, kemudian unggah. Kita bisa abaikan step ini, pemetaan kolom data, kemudian klik lanjutkan. Kemudian kita bisa checklist, lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian kita klik lanjutkan, kita tunggu mengimpor data. Pada poin kelima, sebelum kita impor barang atau jasa, kita harus men-setting gudang depan dan gudang belakang terlebih dahulu. Jadi kita bisa ke modul persediaan, kemudian pilih gudang, kita bisa input namanya yaitu gudang depan,
lalu save. Kemudian isi kembali gudang belakang. Lalu save. Oke, kita bisa tutup sheet gudang. Kita bisa kembali ke persediaan data perusahaan. Kemudian kita impor barang dan jasa. Kemudian pilih file. Impor daftar barang. Klik unggah. Kita bisa abaikan step ini, kemudian lanjutkan. Inilah daftar barang dan jasa yang dimiliki oleh PT Pelita Smartphone. Kemudian kita bisa checklist, lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Kemudian klik lanjutkan. Kita tunggu mengimpor data. Jika sudah mengimpor semua data, kita bisa checklist, kami mengerti atau selesai mengisi data perusahaan. Accurate tidak perlu menampilkan halaman ini lagi. Kemudian kita klik tutup. Oke, selanjutnya kita akan mengimpor data aset tetap. Yang pertama kita harus ke modul aset tetap. Kemudian kita pilih kategori aset. Seperti diketahui bahwa kita memiliki 3 aset, yaitu gedung, tanah, dan peralatan. Jadi kita input terlebih dahulu, yaitu tanah. Kemudian klik save. Selanjutnya gedung. Klik save. Dan peralatan. Lalu kita klik save. Oke, kita bisa tutup sheet kategori aset. Masih pada modul aset tetap, kita pilih aset tetap. Karena sebelumnya kita telah menginput kategori aset tetap, jadi kita bisa klik pada sheet berwarna hijau. Kemudian pilih impor data, karena kita telah memiliki data dalam bentuk Excel, jadi kita pilih impor dari Excel. Pilih file. Selanjutnya pilih daftar aset tetap. Unggah. Kita abaikan step ini, klik lanjutkan. Inilah daftar aset tetap yang dimiliki PT Pelita Smartphone. Oke, kita bisa klik lanjutkan. Kita tunggu mengimpor data. Kita klik tutup. Baik, langkah selanjutnya kita ke laporan Index Control untuk memastikan bahwa tidak ada yang salah. Jadi kita bisa ke modul daftar laporan. Kemudian pilih daftar laporan. Selanjutnya klik neraca Index Control. Kita bisa isi tanggalnya, yaitu 31 Desember 2020. Kita unchecklist, tampilkan akun anak. Ya, inilah neraca Index Control. Namun di sini masih ada perbedaan
jumlah, terutama di bagian akumulasi penyusutan aset tetap. Ini karena kita belum melakukan penyesuaian untuk memunculkan akumulasi penyusutan. Oleh karena itu, kita bisa ke modul perusahaan, kemudian pilih proses akhir bulan. Kita pilih bulan Desember, kemudian tahun 2020, lalu klik simpan. Kita bisa tutup proses akhir bulan, kemudian kembali ke daftar laporan. Kita bisa refresh. Ya, di sini sudah muncul nominal untuk akun akumulasi penyusutan aset tetap. Oke, selanjutnya kita bisa tutup. Selanjutnya saya akan menginput transaksi-transaksi yang terjadi pada tahun 2020, yaitu untuk transaksi pembelian. Transaksi yang pertama terjadi pada tanggal 4 Januari 2020, yaitu bagian gudang mengajukan permintaan pembelian berupa 3 barang, yaitu laptop Samsung, iPhone, dan handphone Oppo. Untuk menginputnya, kita bisa ke menu persediaan, kemudian permintaan barang. Setelah itu, masukkan tanggalnya, yaitu 4 Januari 2020, kemudian tipe permintaannya, yaitu beli barang. Selanjutnya, langsung kita klik cari barangnya yang diminta berupa laptop Samsung. Tanggal dimintanya yaitu 5 Januari 2020. Kuantitasnya 10. Klik lanjut. Yang kedua yaitu iPhone. Tanggal dimintanya juga sama, yaitu 5 Januari 2020. Untuk kuantitasnya 15. Dan yang terakhir Oppo. Tanggal dimintanya juga tanggal 5 Januari 2020 dengan kuantitas 10. Lalu lanjut. Setelah menginput barang-barang yang diminta untuk dibeli, selanjutnya kita bisa klik simpan. Kemudian untuk transaksi berikutnya, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 5 Januari 2020, di mana perusahaan membuat purchase order atas permintaan pembelian dari bagian gudang kepada PT Pesona Murni dan PT Kenanga Smartphone. Untuk pemesanan yang pertama kepada PT Pesona Murni, caranya yaitu dengan klik modul pembelian, kemudian pesanan pembelian. Masukkan pemasok yang pertama yaitu PT Pesona Murni, kemudian tanggal transaksinya yaitu 5 Januari 2020. Karena telah ada invoice sebelumnya, maka kita tinggal klik ambil, lalu pilih permintaan. Pilih permintaan barangnya. Nah, kali ini perusahaan membeli kepada PT Pesona Murni hanya handphone Oppo. Jadi selain handphone Oppo, kita bisa ancet list. Kemudian kita klik lanjut. Lalu kita bisa masukkan harganya, yaitu harga barangnya Rp2.800.000. Setelah itu kita klik lanjut. Lalu kita bisa klik info lainnya untuk memasukkan tanggal pengirimannya, karena di sini terdapat notes bahwa barang-barang tersebut diharapkan dapat diterima pada tanggal 6 Januari 2020. Maka tanggal pengirimannya kita bisa masukkan tanggal 6 Januari 2020. Nah, setelah itu kita bisa klik simpan. Untuk pemasok yang kedua yaitu PT Kenanga Smartphone.
tanggal transaksinya yaitu tanggal 5 Januari 2020. Kemudian kita bisa klik ambil, lalu pilih permintaan. Nah, kali ini perusahaan membeli kepada PT Kenanga Smartphone yaitu laptop Samsung dan handphone iPhone. Bisa kita klik lanjut. Lalu kita masukkan harganya. Untuk harga Samsung yaitu 3.500.000 dan harga iPhone yaitu 7.250.000. Kemudian kita bisa klik lanjut. Setelah itu sama seperti sebelumnya, kita masukkan tanggal pengirimannya yaitu tanggal 6 Januari 2020. Nah, lalu kita bisa klik simpan. Lanjut ke transaksi berikutnya, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 6 Januari 2020, di mana perusahaan menerima barang yang dipesan dari PT Pesona Murni pada tanggal 5 Januari 2020 dengan nomor terima 2050. Untuk menginputnya, kita bisa klik menu pembelian, kemudian penerimaan barang. Lalu masukkan pemasoknya yaitu PT Pesona Murni dengan tanggal transaksi tanggal 6 Januari 2020. Masukkan nomor terimanya yaitu 2050. Nah, karena ini merupakan purchase order, maka kita bisa klik ambil, kemudian kita klik pesanan. Nah, di sini sudah tercantum yaitu pesanan berupa handphone Oppo. Dan di sini barang itu diterima dan dimasukkan ke gudang depan, maka kita bisa mengganti gudangnya terlebih dahulu, karena di sini gudangnya terlihat masih gudang belakang. Setelah mengganti gudangnya, kita bisa mengklik simpan. Lanjut ke transaksi yang keempat, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 7 Januari 2020, di mana perusahaan menerima barang sekaligus tagihannya atas barang yang dipesan kepada PT Kenanga Smartphone. Untuk menginputnya, kita bisa klik modul pembelian, lalu faktur pembelian. Masukkan nama pemasoknya yaitu PT Kenanga Smartphone dengan tanggal transaksi 7 Januari 2020. Lalu masukkan nomor fakturnya. Nomor fakturnya YNV Kenanga Stratmas 10. Lalu kita bisa klik ambil, kemudian pesanan. Pilih pesanannya. Setelah itu klik lanjut. Nah, kemudian di sini terdapat notes, barang tersebut akan dimasukkan ke gudang depan. Sebelumnya kita melihat gudang terlebih dahulu. Nah, di sini masih gudang belakang. Untuk memudahkan, kita bisa mengganti gudangnya sekaligus dengan mengubah gudangnya jadi gudang depan. Setelah itu klik ubah. Setelah selesai, kita bisa mengklik simpan. Kemudian transaksi yang kelima ialah transaksi yang terjadi pada tanggal 8 Januari 2020, di mana perusahaan melunasi hutang kepada PT Kenanga Smartphone untuk faktur. Kemudian pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek. Untuk menutupnya, kita bisa klik menu pembelian,
Kemudian pembayaran pembelian. Pemasoknya yaitu Kenanga Smartphone. Banknya menggunakan bank mandiri. Lalu metode bayarnya menggunakan cek atau giro. Lalu kita bisa masukkan nomor gironya yaitu GR0097. Setelah itu masukkan tanggal bayarnya yaitu tanggal 8 Januari 2020 dan tanggal cek atau jatuh tempohnya yaitu tanggal 16 Januari 2020. Setelah itu kita bisa klik cari. Nah, ini dari PT Kenanga Smartphone dengan jumlah 158.125.000. Klik lanjut. Sebelum menyimpannya, kita hitung nilai pembayarannya terlebih dahulu. Nah, setelah itu kita bisa pilih simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang ke-6, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 10 Januari 2020, di mana perusahaan menerima tagihan dari PT Pesona Murni penerimaan barang tanggal 6 Januari. Kemudian barang ini dibeli dan dikirim menggunakan vendor jasa angkut, yaitu Laskar Express. Nah, untuk mencatatnya, kita klik mode pembelian, kemudian faktur pembelian. Setelah itu pilih pemasoknya yaitu PT Pesona Murni dan tanggal transaksinya yaitu 10 Januari 2020. Kemudian masukkan nomor fakturnya yaitu 028. Nah, karena ini transaksi sebelumnya, maka bisa kita klik ambil, kemudian penerimaan. Kita pilih penerimaan barangnya, lalu klik lanjut. Bisa kita lihat di modul bahwa barang ini dibeli menggunakan vendor jasa angkut yaitu Laskar Express. Maka kita perlu membuat Laskar Express sebagai vendor baru, yaitu dengan cara klik modul pembelian, kemudian pemasok. Pilih kategorinya yaitu umum, kemudian ID pemasoknya. Nah, ID pemasoknya bisa kita lihat dari list pemasok, yaitu yang terakhir ada V0005. Maka kita bisa memasukkan ID-nya sebagai V006. Setelah itu masukkan namanya yaitu S. Nah, setelah memasukkan namanya bisa kita simpan. Nah, setelah menginput Laskar Express sebagai vendor baru, maka kita perlu input alokasi biaya tadi, yaitu terdapat biaya angkut 650.000. Maka kita bisa mengklik yaitu tanda rupiah ini, kemudian kita cari akun perkiraan dan kita cari beban akun pembelian. Setelah itu alokasikan ke barang, kita checklist ya. Kemudian tagih ke pemasok, kita pilih Laskar Express. Setelah itu masukkan jumlahnya sebesar Rp650.000. Lalu kita klik lanjut. Nah, di sini sudah terdapat biaya beban angkut pembelian sebesar Rp650.000. Setelah itu bisa kita klik simpan. Transaksi yang ke-6 yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 11 Januari 2020, di mana perusahaan menerima tagihan dari Laskar Express atas jasa pengiriman barang yang dipesan kepada PT Pesona Murni pada tanggal 10 Januari 2020. Untuk menginputnya, kita bisa klik menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Kemudian masukkan pemasoknya yaitu Laskar Express dan tanggal transaksinya yaitu 11 Januari 2020. Nomor fakturnya
yaitu LE 1024. Setelah itu kita bisa klik ambil dan biaya pembelian. Cari biaya pembeliannya, kemudian klik lanjut. Nah, untuk melihatnya kita bisa klik simbol rupiah. Di sini sudah tercatat beban akun pembelian sejumlah 650.000. Tapi di modul nilai tagihannya itu sebesar 600.000 karena terdapat perbedaan jumlah, maka kita bisa ganti jumlahnya sebesar 600.000. Lalu kita bisa klik lanjut. Setelah itu kita bisa klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 14 Januari 2020, di mana perusahaan melakukan pembelian secara tunai kepada pemasok umum dengan informasi barang yaitu laptop Asus dengan beberapa info di bawah ini. Untuk mencatatnya, kita bisa klik modul pembelian, kemudian faktur pembelian. Lalu kita pilih pemasoknya yaitu pemasok umum dengan tanggal transaksi 14 Januari 2020. Lalu kita masukkan nomor fakturnya yaitu 09428. Nah, karena pesanan laptop Asus merupakan barang baru, maka kita perlu membuat persediaan baru agar tercatat sebagai inventory perusahaan dengan cara klik persediaan, lalu kita ke barang dan jasa. Masukkan info atau kategorinya sesuai dengan info perusahaan sebelumnya, yaitu kategori barangnya laptop. Dan untuk kode barangnya kita bisa sesuaikan dari list barang yang telah ada di inventory, yaitu barang terakhir dengan kode I004, maka kita bisa membuatnya sebagai I0005. Untuk nama barangnya yaitu laptop Asus. Lalu kita ke penjualan atau pembelian dan mengisi harga jual satuannya sebesar Rp4.500.000. Kemudian masukkan pajaknya. Setelah itu kita bisa mengklik simpan. Karena laptop Asus sudah dimasukkan ke inventory baru, maka kita bisa menginputnya. Cara mencari laptop Asus, kemudian masukkan kuantitas permintaannya sebanyak 25, harganya sebesar 3.225.000. Setelah itu barangnya dimasukkan ke gudang depan. Lalu kita bisa klik lanjut. Dan karena ini merupakan pembelian tunai, sebelum menyimpannya kita bisa langsung melakukan proses pembayaran dengan cara mengklik proses lalu pembayaran. Nah, untuk banknya kita bisa isi sesuai infonya, yaitu melalui Bank Mandiri dengan tunai atau lainnya. Kemudian tanggal bayarnya yaitu tanggal 14 Januari 2020. Setelah itu kita bisa hitung nilai pembayarannya. Lalu pilih simpan. Selanjutnya,
transaksi yang terjadi pada tanggal 15 Januari 2020, di mana perusahaan melakukan pembelian kepada CV Karunia Elektronik dan perusahaan menerima faktur dan melunasinya terlebih dahulu, kemudian barang baru dikirimkan setelahnya. Nah, karena transaksi ini merupakan menerima dan melunasi fakturnya terlebih dahulu, jadi sebelum masuk ke input transaksi, kita perlu mengaktifkan fitur tagihan di muka terlebih dahulu. Caranya dengan pilih menu pengaturan lalu preferensi. Setelah itu pilih fitur dan pembelian. Di sini kita bisa checklist tagihan di muka atau mendahului terima barang. Lalu pilih simpan. Setelah diaktifkan fitur tagihan di muka, kita masuk transaksi dengan cara klik modul pembelian, lalu pilih faktur pembelian. Masukkan pemasoknya yaitu CV Karunia Elektronik. Nah, karena CV Karunia Elektronik merupakan vendor baru, maka kita bisa scan otomatis dengan cara klik ini. Lalu kita masukkan tanggal transaksinya yaitu tanggal 15 Januari 2020 dan nomor fakturnya yaitu Karunia 2020 step 914. Lalu CV Karunia Elektronik ini melakukan pembelian sekaligus pelunasan barang. Jadi kita cari barangnya terlebih dahulu. Yaitu pertama laptop Lenovo. Laptop Lenovo dengan kuantitas sebanyak 15 dan harga barang 4 juta rupiah. Lalu kita bisa klik lanjut. Kemudian barang yang kedua yaitu laptop Samsung dengan kuantitas 15 dan harga barangnya 5.500.000. Yang terakhir yaitu laptop Asus dengan kuantitas 15 dan harga barang 3.225.000. Setelah itu kita buka info lainnya. Nah, karena ini merupakan tagihan di muka, maka bisa kita checklist ya mendahului terima barang. Kemudian masukkan tanggal pengirimannya yaitu tanggal 16 Januari 2020. Setelah itu kita bisa isi diskonnya karena berdasarkan modul di sini dia terdapat diskon faktur sebesar Rp2.817.500. Nah, setelah itu kita bisa melakukan proses pembayaran dengan cara klik proses dan pembayaran. Lalu kita bisa masukkan banknya melalui Bank Mandiri dengan metode bayar cek atau GIO dan masukkan nomor ceknya yaitu GR8484. Lalu masukkan tanggal bayarnya yaitu tanggal 15 Januari 2020 dan tanggal jatuh tempo atau tanggal ceknya dan masukkan tanggal ceknya yaitu 26 Januari.
Kemudian sebelum menyimpannya, kita bisa hitung nilai pembayarannya terlebih dahulu. Lalu kita bisa klik simpan. Lalu kita ke transaksi yang terakhir untuk pembelian, yaitu transaksi yang terjadi pada tanggal 16 Januari 2020, di mana perusahaan menerima barang atas pembelian pada tanggal 15 Januari dan pengiriman dilakukan dengan menggunakan mobil box dan dimasukkan ke gudang depan. Untuk mencatatnya, kita klik pembelian, lalu penerimaan barang. Isi pemasoknya dari CV kartu elektronik, dan tanggal transaksinya yaitu tanggal 16 Januari 2020. Kemudian nomor terimanya yaitu 2478. Setelah itu, kita bisa klik ambil dan tagihan di muka atas transaksi sebelumnya. Pilih tagihan di mukanya dan klik lanjut. Lalu di sini setiap barang masih dimasukkan ke gudang belakang. Sementara di modulnya tertera bahwa semua barang itu dimasukkan ke gudang depan, maka kita perlu mengganti barangnya sekaligus dengan cara klik ubah gudang. Lalu di modul juga tertera bahwa pengiriman dilakukan menggunakan mobil box, maka kita bisa pilih info lainnya, kemudian masukkan pengirimannya menggunakan mobil box. Kita bisa klik mobil box sebagai data baru. Oke, setelah itu tanggal pengirimannya kita masukkan saja tanggal 16 Januari 2020. Setelah itu kita bisa pilih simpan. Selanjutnya saya akan melanjutkan untuk transaksi tanggal 19 Januari 2020. Kita ke Accurate, kemudian kita ke modul Smart Link Text. Kemudian kita tekan penomoran faktur pajak. Kita lihat lagi modulnya. Perusahaan melakukan penginputan nomor faktur pajak yang dapat digunakan oleh perusahaan, yaitu sekian sampai dengan sekian. Kemudian kita copy dan kita input ke Accurate. Kemudian setelah terisi, kita klik simpan. Transaksi selanjutnya yaitu perusahaan mengirimkan penawaran penjualan kepada seller smartphone dan teknologi dengan rincian harga sebagai berikut. Yang pertama itu kita buka modul penjualan, kemudian kita ke penawaran penjualan. Kita pilih pelanggan dan pilih seller smartphone and teknologi. Kemudian kita pilih tanggalnya, yaitu tanggal 21 Januari 2020. 21 Januari 2020. Kemudian kita pilih barangnya. Yang pertama, Lenovo. Kemudian kita pilih dan kita masukkan kuantitasnya. Jadi 3 dengan harga 4.200.000. Dan kita pilih lanjut. Kita masukkan lagi iPhone dengan kuantitinya 5. Lanjut, kemudian barang selanjutnya Oppo dengan jumlah 5. Oke, kita tekan lanjut.
Selanjutnya, setelah kita cek nama barang dengan kuantitasnya sudah betul, kemudian kita klik simpan. Kita tutup, dan kita ke transaksi selanjutnya. Tanggal 25 Januari menerima pesanan penjualan dari seller smartphone dengan PO 0074. Kita buka Accurate, kemudian ke penjualan, dan ke pesanan penjualan. Kita pilih pelanggannya, seller smartphone and technology, kemudian tanggalnya 25 Januari 2020. Kemudian kita pilih ambil dan ke penawaran. Setelah itu kita cari, kita pilih yang ini, kita pilih semua untuk barangnya, kemudian kita tekan lanjut. Kemudian kita balik lagi ke modul, dan kita lihat atas penjualan ini seller smartphone dan teknologi memberikan uang muka sebesar 7 juta termasuk pajak, dan dilakukan melalui transfer bank mandiri. Sebelumnya kita kembali dulu, kemudian kita tulis nomor PO-nya yaitu 0074. Tanggal pengirimannya kita bisa ubah karena di tanggal 26 Januari mengirimkan barang, jadi kita bisa tulis 26 Januari 2020. Dan sudah, kemudian kita klik proses dan ke uang muka. Uang mukanya kita ganti nominalnya dengan 7 juta rupiah. Kita checklist kena pajak dan total termasuk pajak, dan kita klik simpan. Kita bisa close jendelanya. Selanjutnya, tanggal 26 Januari, perusahaan mengirimkan barang kepada seller smartphone dan teknologi atas pesanan penjualan tanggal 25 Januari 2020. Dikeluarkan dari gudang depan dan menggunakan mobil box. Kembali lagi ke Accurate, kemudian ke penjualan, dan ke pengiriman pesanan. Kita cari dulu pelanggannya, yaitu seller smartphone dan teknologi dengan tanggal 26 Januari 2020. Pengirimannya menggunakan, karena ini belum ada, jadi kita tulis dulu mobil box. Dan simpan mobil box sebagai data baru. Kemudian kita pilih ambil, dan kita pilih pesanan. Kita cari, dan ini. Kita pilih ini. Pilih semua barang, kemudian kita ketik lanjut. Kemudian setelah sudah diisi saldonya 7 juta, kita klik proses dan kita klik pembayaran. Kita pilih menggunakan transfer bank mandiri. Cari bank mandiri, kemudian kita pilih transfer bank dan tanggalnya yaitu 25 Januari 2020. Oke. Kemudian kita pencet hitung nilai pembayaran. Semuanya sudah betul dan kita klik simpan. Kita tutup nilainya. Selanjutnya, tanggal 26 Januari 2020, perusahaan mengirim barang kepada seller smartphone dan teknologi. Kita ke Accurate, kemudian ke penjualan, dan ke pengiriman pesanan. Kita pilih pelanggannya seller smartphone dan teknologi, tanggalnya 26 Januari 2020. Kemudian dari gudang depan dan menggunakan mobil box.
Kita pilih pengirimannya melalui mobil box. Kemudian selanjutnya kita ketik ambil dan kita pilih pesanan. Kita pilih tanda kacung besar dan kita pilih ini. Setelah semua barang udah di checklist, kita langsung pilih lanjut. Oke. Kemudian di modul dikatakan kalau dikeluarkan dari gudang depan. Jadi kita harus merubah gudangnya dulu. Kita ubah gudang dan kita cari gudang depan. Selanjutnya, setelah semua datanya sudah benar, kita bisa pilih save dan kita bisa tutup jendelanya. Modul selanjutnya, tanggal 27 Januari 2020, perusahaan melakukan penagihan kepada Serat Smartphone dan Teknologi atas pengiriman pesanan pada tanggal 26 Januari 2020. Kita kembali lagi ke Accurate dan menu penjualan. Ke menu penjualan dan kita pilih ke faktur penjualan. Kita lihat ke modul kepada Sela Smartphone dan Teknologi. Kita pilih pelanggannya Sela Smartphone dan Teknologi, kemudian tanggalnya 27 Januari 2020, 27/01/2020. Kemudian kita klik ambil dan kita pilih pengiriman. Kita klik tanda pembesar dan kita pilih ini. Semua barang sudah dicentang, kita klik lanjut. Setelah semuanya sudah terhitung, kita bisa klik simpan. Kemudian kita bisa tutup modul faktur penjualan. Kemudian kita lanjutkan tanggal 2 Februari 2020. Penjualan tunai kepada pelanggan umum dengan detail sebagai berikut. Kita kembali ke Accurate, kemudian kita pilih penjualan dan kita langsung pilih ke faktur penjualan. Kemudian kita pilih pelanggannya, yaitu pelanggan umum, dan kita pilih tanggalnya tanggal 2 Februari 2020. Terus kita pilih barangnya, yaitu laptop Samsung dengan kuantiti 4. Kemudian kita pilih lanjut. Kemudian di modul dibilang kalau produk ini dikenakan biaya angkut sebesar 100.000 dan diterima melalui Bank Mandiri. Kita pilih akun perkiraan. Kemudian kita cari pendapatan lain-lain. Setelah terbuka, kita ganti pendapatan lain-lain menjadi biaya angkut dengan jumlah tadi 100.000. Kemudian kita pilih lanjut. Setelah itu kita pilih proses dan kita klik pembayaran. Setelah ke pembayaran, kita pilih bank dari Mandiri. Karena tadi di modul dibilangnya transfer ke Bank Mandiri. Kemudian kita metode bayarnya transfer dan tanggal bayarnya 2 Februari 2020. Kemudian jangan lupa kita pilih hitung nilai pembayaran. Setelah semuanya sudah betul, kita bisa klik save. Dan kita bisa tutup jendelanya. Untuk transaksi selanjutnya, tanggal 5 Februari 2020, perusahaan menerima penjualan dari Indahsel dengan detail barang sebagai berikut. Jadi sebelum kita masukin ini, kita pilih dulu ke Accurate, kemudian kita ke pengaturan, dan kita pilih preferensi.
kita pilih fitur dan ke penjualan. Di sini ada faktur di muka mendahului pengiriman. Kita bisa checklist, kemudian kita klik simpan. Setelah sudah, kita bisa kembali ke modul. Kemudian kita isi ini ke faktur penjualan. Kita pilih penjualan, kemudian ke faktur penjualan. Pilih pelanggannya yaitu Indah Sale. Kita pilih Indah Sale. Tanggal 5 Februari 2020. Dan kita pilih barangnya yaitu HP Oppo dan laptop Samsung berjumlah 4 dan 3. Kita klik Oppo, kemudian kuantitasnya 4, lanjut, kemudian laptop Samsung berjumlah 3. Pilih kuantitasnya 3, totalnya 18 juta, kemudian klik lanjut. Setelah sudah memasukkan barang dan kuantitasnya, kemudian kita pilih info lainnya dan kita checklist mendahului pengiriman. Setelah sudah dicek lagi, karena tidak ada pengirimannya, menggunakan apa, dan tanggal pengirimannya juga nggak ada, jadi tidak usah diisi, dan kita klik proses, kemudian ke pembayaran. Setelah masuk ke menu penerimaan penjualan, kita pilih banknya. Di sini dikatakan ke Bank Mandiri, dikirimkan tanggal 6 Februari. Ke Bank Mandiri, kita pilih kemudian kita pilih transfer bank dan tanggalnya itu 5 Februari 2020. Setelah sudah, jangan lupa klik hitung nilai pembayaran. Sudah, dan kita bisa klik save dan kita bisa tutup jendelanya. Kita lanjutkan ke transaksi setelahnya, yaitu tanggal 6 Februari 2020. Perusahaan melakukan pengiriman barang atas penjualan tunai pada tanggal 5 Februari 2020. Kita bisa kembali ke Accurate, kemudian kita ke penjualan, dan kita ke pengiriman pesanan. Kemudian kita lihat 5 Februari 2020 menggunakan mobil box. 5 Februari 2020 dengan pelanggannya Indah Sale. Kita cari Indah Sale dan tanggalnya itu 6 Februari 2020. 6 Februari 2020. Pengirimannya menggunakan mobil box. Selanjutnya, setelah pelanggan sudah diisi dan tanggalnya sudah diisi, kita klik ambil, kemudian kita pilih faktur di muka. Kita klik tanda pesan besar dan kita pilih 5 Februari 2020. Setelah semua barang di checklist, kemudian kita klik lanjut. Untuk info lainnya nggak ada. Setelah udah, kita bisa klik save. Kemudian kita lanjut ke transaksi selanjutnya, yaitu tanggal 10 Februari 2020. Perusahaan menerima retur dari salah smartphone dan teknologi atas faktur tanggal 27 Januari 2020. Kita kembali ke Accurate, kita pilih menu penjualan dan kita pilih retur penjualan. Kita pilih pelanggannya yaitu salah smartphone dan teknologi. Kemudian tanggalnya 10 Februari 2020.
dan kita pilih fakturnya, yaitu 27 Januari 2020. Kita cari ini 27 Januari 2020. Setelah itu kita klik ambil. Kemudian barang yang diretur adalah HP Oppo sebanyak 1. Kita uncheck list Lenovo dan iPhone. Kemudian kita klik Oppo dan lanjut. Kemudian kita pilih kuantitasnya, yaitu 1 dan dikeluarkan dari gudang depan. Setelah sudah, kita klik lanjut. Setelah semuanya dicek dan sudah benar, kita bisa klik simpan. Dan kita bisa tutup jendelanya. Selanjutnya kita ke tanggal 14 Februari 2020. Perusahaan menerima pelunasan dari Indasel atas invoice nomor 9786. Kita ke accurate, kemudian ke penjualan, kemudian ke penerimaan penjualan. Setelah itu kita cari pelanggannya, yaitu Indasel. Benar Bank Mandiri, dan kita pilih cek giro. Dengan nomor CG 898990. Saya pilih ini. Kemudian tanggal bayarnya yaitu 14 Februari dan 28 Februari. Ini 14 Februari dan 28 Februari. Setelah itu kita pilih cek dengan 9786. Kita pilih lanjut, dan jangan lupa klik hitung nilai pembayaran. Setelah semuanya sudah benar, kita bisa klik simpan, dan kemudian kita bisa tutup jendelanya. Selanjutnya, kita akan masuk pada transaksi tanggal 17 Februari 2020. Pada tanggal 17 Februari 2020, perusahaan memberikan smartphone secara cuma-cuma ke beberapa pelanggan perusahaan yang telah menjadi pelanggan setia perusahaan. Hal ini sebagai salah satu bentuk pemasaran bagi perusahaan. Produk yang diberikan adalah HP Oppo sebanyak 3 pieces yang dikeluarkan dari gudang depan. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kegiatan ini ke dalam akun beban pemasaran. Adapun info-info terkait dari informasi tersebut ialah kita harus membuat akun baru, yaitu akun beban pemasaran dengan tipe akun beban dan kode perkiraan yaitu 6105. Mari kita lakukan di Accurate Online-nya. Yang pertama itu kita klik icon buku besar untuk membuat akun baru, yaitu akun beban pemasaran. Lalu kita klik akun perkiraan, kita pilih tipe akunnya beban, lalu kode perkiraan yaitu 6105. Nama akunnya yaitu beban pemasaran. Lalu jika sudah, kita bisa klik tombol simpan. Selanjutnya, untuk memunculkan akun beban pemasaran, kita bisa klik pengaturan, lalu referensi, lalu kita klik akun perkiraan, pilih yang persediaan, lalu pada akun penyesuaian ini kita tambahkan yaitu beban pemasaran. Lalu jika sudah, kita simpan. Selanjutnya, untuk mencatat penyesuaian terhadap barang yang diberikan secara cuma-cuma, itu kita klik icon persediaan, lalu kita klik penyesuaian persediaan. Atau tanggalnya sesuai transaksi, yaitu tanggal 17 Februari 2020. Barang yang diberikan yaitu HP Oppo. Lalu kita tambahkan HP Oppo, karena ini
Karena ini kasusnya tentang memberikan secara cuma-cuma, menjadi kita ganti tipe penyesuaiannya menjadi pengurang. Lalu kuantitasnya sebanyak 3 pieces. Gudangnya itu gudang depan. Lalu kita klik lanjutkan. Karena bagian accounting melakukan penyesuaian terhadap persediaan, lalu kita klik icon info lainnya. Akun penyesuaiannya kita ganti jadi beban pemasaran. Lalu jika sudah, kita bisa klik simpan. Nah, selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 18 Februari 2020. Di mana pada transaksi ini perusahaan mengadakan paket promo dengan detail nama paket yaitu laptop hemat, satuannya paket, harga promonya yaitu 7.500.000 dengan isi 2 laptop Lenovo dan dikenakan pajak. Langkah pertama yang kita ambil pada transaksi ini ialah kita klik icon persediaan, lalu barang dan jasa. Lalu kita buat create new account atas laptop hemat yaitu dengan kategori laptop. Kode barangnya menyesuaikan. Di sini kita pakai I0010. Nama barangnya laptop hemat. Jenis barangnya grup. Lalu satuannya itu pak. Lalu kita pindah ke slide penjualan atau pembelian. Kita uncek untuk harga satuannya. Lalu kita masukkan harga paket yaitu 7.500.000. Lalu kita masukkan pula PPN-nya yaitu PPN 10%. Lalu setelah itu kita masuk ke rincian grup. Kita masukkan apa saja yang ada dalam paket tersebut, yaitu ada 2 buah laptop Lenovo. Selanjutnya, jika sudah, bisa kita simpan. Nah, selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 20 Februari 2020. Di mana transaksi ini merupakan kelanjutan dari transaksi tanggal 18 Februari, yaitu pelanggan tertarik untuk membeli paket laptop hemat secara tunai sebanyak 2 paket. Pembayarannya dilakukan dengan IDR, barang yang dikeluarkan dari gudang depan. Nah, lalu ayo kita lakukan untuk penginputannya. Yang pertama yaitu kita ke icon penjualan, lalu kita ke faktur penjualan. Masukkan nama pelanggannya, kita anggap saja ini pelanggan umum. Tanggal transaksinya yaitu 20 Februari 2020. Barangnya paket hemat, laptop hemat. Kuantitasnya sebanyak 2 paket. Karena tidak ada nama salesman-nya, jadi bisa langsung kita lanjutkan. Lalu kita klik info lainnya. Kita ganti tanggal pengirimannya menjadi tanggal 20 Februari 2020. Lalu jika tidak ada informasi lain, gudangnya kita ubah menjadi gudang belakang. Lalu karena ini transaksinya tunai, maka kita bisa langsung klik tombol proses, lalu lanjutkan pembayaran. Pilih banknya menjadi IDR. Metode pembayarannya tunai.
tanggal pembayarannya yaitu 20 Februari 2020. Lalu jangan lupa untuk mengklik hitung nilai pembayaran. Jika sudah, bisa kita simpan. Selanjutnya, kita masuk ke transaksi 21 Februari 2020, di mana perusahaan menerima pesanan khusus dari pelanggan baru untuk memodifikasi case laptop Lenovo-nya sebanyak 3 pieces. Dari modifikasi ini, ada biaya modifikasi yang dikeluarkan, yaitu sebesar 1.500.000 yang akan dialokasikan pada beban operasional lainnya. Informasi yang terkait yaitu barang dikeluarkan dari gudang depan, akun biaya pemesanan yaitu persediaan dalam proses, kategori barangnya laptop, nama produknya laptop pesanan, jenis barangnya persediaan, dikenakan PPN dan dengan harga jual 4.500.000. Langkah pertama yang kita lakukan ialah kita buka icon persediaan, lalu kita ke pekerjaan pesanan. Sesuaikan tanggalnya dengan transaksi, yaitu tanggal 21 Februari 2020. Barang yang akan dipesan yaitu Lenovo. Banyak 3 piece. Gudangnya gudang depan. Lalu kita klik lanjutkan. Setelah itu kita bisa masuk ke icon RP ini atau biaya lainnya. Kita masukkan beban operasional. Lalu kita ubah beban operasional ini menjadi biaya modifikasi. Dengan jumlah 1.500.000. Lalu kita klik lanjutkan. Lalu selanjutnya kita klik info lainnya. Kita tambahkan persediaan dalam proses pada akun pekerjaan. Jika sudah terisi semua, maka lalu bisa kita simpan. Selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 22 Februari 2020, di mana perusahaan menyelesaikan pekerjaan pesanan khususnya atas transaksi tanggal 21 Februari 2020 diselesaikan dengan produk yaitu laptop pesanan. Kategorinya ada 3 paket. Lalu porsi penyelesaiannya itu 100%, ada pada gudang belakang dan dikenakan pajak. Karena pada transaksi tanggal 21 kita belum menginput new account yaitu laptop pesanan, maka pada kali ini kita harus menginput new produknya yaitu laptop pesanan. Langkah pertamanya yaitu kita klik persediaan, lalu barang dan jasa. Kita ganti di sini kategorinya menjadi laptop. Lalu kode barangnya itu menyesuaikan. Di sini kita pakai I0011. Nama barangnya laptop pesanan. Jenis barangnya persediaan. Satuannya pieces. Lalu kita klik icon penjualan atau pembelian, kita masukkan harga satuannya, kita masukkan harga jualnya yaitu 4.500.000. Lalu dikenakan PPN. Lalu jika sudah, kita bisa klik simpan. Selanjutnya kita akan melakukan
kita akan melakukan konfirmasi atas penyelesaian persediaan yang telah dipesan, yaitu yang pertama kita bisa klik akan persediaan, lalu kita klik penyelesaian pesanan. Lalu kita atur tanggalnya, yaitu tanggal 22 Februari 2020. Nomor pekerjaannya bisa kita cari. Tipe penyelesaiannya barang. Lalu kita cari di sini yaitu laptop pesanan. Sebanyak 3 paket. Lalu kita sesuaikan gudangnya, yaitu gudang belakang. Karena udah sesuai, bisa kita lanjutkan. Selanjutnya, jika semuanya sudah terisi, maka bisa kita klik simpan. Karena ini sudah masuk ke penjualan, maka kita juga harus menginput faktur penjualan, yaitu yang pertama bisa kita klik icon penjualan, lalu faktur penjualan. Masukkan nama pelanggannya, kita anggap saja masukkan nama pelanggannya, yaitu Sheila Smartphone. Tanggal transaksinya tanggal 22 Februari 2020. Lalu kita cari di sini laptop pesanan. Lalu kita masukkan kuantitasnya sebanyak 3 pieces. Gudangnya gudang belakang, karena di sini tidak ada salesman, maka bisa kita lanjutkan. Selanjutnya, di sini ada keterangan pengiriman dilakukan menggunakan mobil box, maka kita harus menginput mobil box pada transaksi kali ini dengan cara mengklik icon info lainnya, lalu kita isi pengirimannya jadi mobil box. Lalu tanggal pengirimannya bisa kita sesuaikan, yaitu tanggal 22 Februari 2020. Jika semuanya sudah terisi, maka transaksi ini bisa kita simpan. Selanjutnya, kita masuk pada transaksi tanggal 24 Februari 2020, di mana perusahaan melakukan pemindahan barang dari gudang belakang ke gudang depan untuk detail barangnya, yaitu iPhone sebanyak 10 pieces dan HP Oppo sebanyak 5 pieces. Maka dari itu, mari kita lakukan penginputannya. Yang pertama, kita klik persediaan, lalu pemindahan barang. Prosesnya kita pilih di sini kirim barang, gudangnya dari gudang belakang, gudang tujuannya depan, tanggal transaksinya tanggal 24 Februari 2020. Lalu kita cari barang-barang yang akan dipindahkan, yaitu yang pertama ada iPhone sebanyak 10 pieces, lalu HP Oppo sebanyak 5 pieces. Jika sudah, kita bisa lanjutkan. Lalu jika sudah tertera semuanya, kita bisa simpan. Karena kita sudah menginput pengiriman barang, maka kita juga harus menginput tentang penerimaan barang pesanan tersebut, yaitu barang yang diterima di gudang depan. Masih pada sheet pemindahan barang, kita ganti proses barangnya menjadi penerimaan barang. Tanggalnya kita ganti jadi tanggal 24 Februari 2020.
Lalu karena sebelumnya sudah ada pengiriman barang, kita klik ambil pemindahan barang, lalu kita cari, kita ambil yang tanggal 24 hari ini, lalu kita klik lanjutkan. Jika sudah tertera semuanya, maka transaksi bisa kita simpan. Selanjutnya kita masuk ke transaksi tanggal 25 Februari 2020, di mana saat melakukan pengecekan fisik di gudang belakang, perusahaan menemukan sebanyak 1 HP Oppo yang rusak akibat kelalaian petugas gudang. Oleh karena itu, bagian accounting melakukan penyesuaian persediaan atas kerugian barang yang tidak dapat dijual kembali ke dalam akun beban barang rusak. Dengan info terkait, yaitu kita harus buat akun baru yaitu beban barang rusak dengan tipe akunnya beban dan kode perkiraannya yaitu 6106. Lalu kita buat dahulu kita create akun baru, yaitu kita ke buku besar, lalu kita ke akun perkiraan. Tipe akunnya beban, kode perkiraannya 6106, lalu nama barangnya beban barang rusak. Jika sudah, bisa kita simpan. Selanjutnya, untuk memunculkan akun beban barang rusak, kita pilih pengaturan, lalu preferensi. Kita klik akun perkiraan, lalu persediaan, lalu di sini kita kembali munculkan akun penyesuaian, yaitu beban barang rusak. Lalu kita klik simpan. Lalu selanjutnya untuk melakukan penyesuaian, kita bisa klik akun persediaan, lalu kita milih penyesuaian persediaan. Kita masukkan tanggal transaksinya yaitu tanggal 25 Februari 2020. Lalu kita masukkan barang yang akan kita sesuaikan yaitu HP Oppo sebanyak 1 buah. Lalu tipe penyesuaiannya yaitu kita ganti jadi pengurang karena barang tersebut sudah tidak bisa dijual kembali. Gudangnya dari gudang, tidak ada gudang ya di sini, jadi kita sesuaikan aja. Anggap itu gudang belakang, lalu kita klik lanjutkan. Lalu kita klik info lainnya, kita ubah akun penyesuaiannya menjadi beban barang rusak. Lalu jika sudah semuanya dimasukkan, kita bisa klik simpan. Selanjutnya, kita masuk transaksi tanggal 26 Februari 2020, di mana perusahaan melakukan pembelian aset tunai atas aset yaitu AC Panasonic. Tanggal belinya tanggal 26 Februari 2020, nilai umur aset yaitu 5 tahun dengan harga 3.250.000 melalui Bank Mandiri. Kita catat transaksinya, yaitu yang pertama kita klik akun pembelian, lalu faktur pembelian. Selanjutnya kita isi nama pemasoknya, yaitu kita anggap saja pemasok umum. Tanggal transaksinya yaitu tanggal 26 Februari 2020. Karena di sini kita membeli aset baru yaitu AC, maka kita klik pembelian aset. Sebelumnya kita isi nomor fakturnya, anggap saja ini pembelian aset 008. Lalu kita klik pembelian aset, kita tulis asetnya yaitu AC Panasonic. Kuantitasnya
dengan harga 3.250.000. Karena ini pembelian aset, maka pajaknya kita uncheck. Lalu jika sudah, kita klik lanjutkan. Jika sudah terisi semua, maka bisa kita klik simpan. Karena ini pembelian aset, maka kita juga harus mengkonfirmasi kepada bagian accounting bahwa kita ini menambah aset baru, yaitu dengan cara kita klik aset tetap, kita pilih aset tetap, lalu karena ini kita sudah melakukan pembeliannya, maka kita klik sheet yang hijau. Nah, di sini sudah ada AC Panasonic, lalu kita klik tombol pensil yang ada di sini. Lalu kita isi metode penyusutannya, yaitu garis lurus, akun asetnya yaitu peralatan, akumulasi penyusutannya yaitu peralatan juga, beban penyusutannya juga beban penyusutan peralatan, lalu nilai umur aset yaitu 5 tahun. Lalu setelah ini semua terisi, kita pindah ke info lainnya. Kita isi kategori asetnya menjadi peralatan. Alokasi awalnya itu yaitu kantor pusat. Lalu kita klik pajak pada icon pajak di sini. Kita pilih kategori pajaknya yaitu golongan 1 garis lurus. Setelah semuanya sudah diisi, maka ini semua bisa kita simpan. Nah, kita bisa lanjut pada transaksi selanjutnya, yaitu transaksi pada tanggal 27 Februari 2020, di mana perusahaan mengeluarkan laptop Lenovo sebanyak 2 unit dari stok persediaan yang akan digunakan oleh perusahaan sebagai laptop karyawan bagian pemasaran di kantor pusat. Maka kita masukkan transaksi tersebut. Yang pertama, kita klik preferensi, lalu akun perkiraan, kita klik persediaan, lalu penyesuaiannya lagi kita tambahkan dengan transaksi aktiva tetap. Lalu kita klik simpan. Lalu untuk penyesuaian persediaannya, yaitu kita bisa klik persediaan, kita klik penyesuaian persediaan, sesuaikan tanggalnya yaitu tanggal 27 Februari 2020. Lalu kita cari barangnya yaitu laptop Lenovo. Karena ini barang yang akan diambil untuk keperluan bagian pemasaran, maka tipe penyesuaiannya kita ganti jadi pengurang. Kuantitasnya yaitu 2 buah. Gudangnya tidak ada, kita asumsikan saja gudang belakang. Lalu bisa kita lanjutkan. Lalu kita klik info lainnya, kita ganti akun penyesuaiannya menjadi transaksi aktiva tetap. Jika sudah terisi semua, maka semua ini bisa kita simpan. Lalu masih pada sheet penyesuaian persediaan, kita klik tombol hijau di sini. Kita klik transaksi yang baru saja kita buat. Kita lihat di sini harga dari persediaan yang kita ambil yaitu sebanyak 8 juta berkurang dari persediaan. Nah, angka ini boleh kita catat karena akan berpengaruh pada transaksi selanjutnya.
Selanjutnya kita masuk pada transaksi tanggal 28 atau transaksi terakhir, di mana mencatat aset tetap untuk 2 unit laptop Lenovo yang diambil dari stok persediaan. Aset tetap ini yang dinamakan dengan laptop kerja kantor pusat. Nama masa manfaatnya yaitu 5 tahun disusutkan dengan garis lurus. Lalu kita input transaksi tersebut dengan cara yang pertama, kita klik aset tetap, lalu aset tetap. Lalu di sini kita isi data baru, yaitu namanya ialah laptop kerja kantor pusat. Tanggal belinya kita ganti jadi 28 Februari 2020. Tanggal pakainya pun sama, 28 Februari 2020. Lalu penyusutannya garis lurus, akun asetnya itu peralatan, akumulasi penyusutan asetnya pun peralatan, beban penyusutannya pun peralatan, umur asetnya 5 tahun. Lalu kita klik info lainnya, kita masukkan kategorinya peralatan, lokasi awal asetnya yaitu kantor pusat, lalu kita klik pajaknya, kita masukkan pajak golongan 1. Lalu setelah itu kita juga harus mengklik akun pengeluaran atau RP. Kita tambahkan di sini akun transaksi tetap. Lalu kita masukkan angkanya Pak yang ada di transaksi sebelumnya, yaitu 8 juta. Lalu jika sudah, kita bisa lanjutkan. Jika semuanya sudah terisi, maka transaksi ini sudah kita bisa simpan. Sekian pemaparan tutorial dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.